Ya, awal ceritanya tuh saya dengan rumah saya dan rumah Panbers itu kami bertetangga. Kami bertetangga, sering ketemu sehari-hari. Sementara saya melihat mereka latihan Panbers, saya datang main ke rumahnya. Mereka masuk rekaman studio, saya ikut. Lama kelamaan memang kita akrab. Saya sering ke rumah mereka belajar musik, main bareng, ngejam di rumah santai. Hingga satu saat itu kejadiannya tahun 1979. Panbers mau show ke 3 kota di Jawa Tengah, Solo, Semarang, dan Salatiga. Itu beserta rombongan Advent dari Bandung. Nah, di situ kami formasi Panbers saat itu bertambah dengan masuknya lagi 3 pemain tiup, brass section, 1 pemain perkusi, dengan saya. Kami show ke 3 kota beserta rombongan, dan di akhir Desember itu Bang Benny almarhum memastikan bahwa oke, sekarang formasi Panbers jadi seperti ini. Tapi mungkin pemain brass sectionnya itu hanya kita pakai sebagai additional player aja. Tapi ada pemain percussion itu namanya Mang Juki, ya. Mang Juki dia dipilih oleh Bang Benny untuk menjadi pemain percussion. Jadi resminya sejak tahun itu formasi Panbers menjadi 6 orang. Bertambahnya saya dengan Bang Juki. Oke, menurut rencana di bulan Maret sampai bulan Juni, Panbers ada beberapa acara. Tanggal 14 Maret rencananya Panbers akan konser bersama Mercedes Band, itu di SMS Karawaci. Tanggal 14 Maret rencana show, tanggal 13 Maret keluar peraturan dari pemerintah tidak dilarang mengadakan pertunjukan di mall. Jadi acara dibatalkan, padahal tiketnya sudah sold out dan banyak dari penggemar sudah bertanya masalah bagaimana show besok. Show terpaksa ditiadakan, dibatalkan oleh peraturan pemerintah. Show-show selanjutnya ada lagi juga yang batal. Ada dari Kalimantan Barat, Pontianak, di Jawa Tengah, Semarang, juga di Bekasi, dan ada beberapa kafe juga di Jakarta. Sementara itu juga di Surabaya juga sudah menunggu kita di bulan Juli. Jadi terdampak Panbers ini terdampak COVID, show dari bulan Maret sampai bulan Juli. Kita terpaksa meng-cancel acaranya karena memang peraturannya menyatakan tidak boleh ada kegiatan off air. Baik, pembuatan perangko Panbers dan grup band serta penyanyi lainnya itu merupakan penghargaan dari pemerintah atas jasa-jasa para musisi seniman yang telah berkarya, terus bisa menjadikan sesuatu untuk kebanggaan dari negara ini. Makanya pemerintah memberi penghargaan dalam bentuk pembuatan perangko. Kami rasa ini satu penghargaan yang baik. Pemerintah betul-betul memperhatikan para seniman yang telah mempunyai karya, terus telah berprestasi. Bahkan sekarang dari para musisi senior ini, karya-karyanya pun sudah beredar di luar negeri. Jadi saya rasa memang pantas kalau pemerintah memberi penghargaan dalam bentuk pembuatan perangko.
Oke, sebenarnya sih banyak kejadian yang tidak bisa dilupakan, yang lucu, yang mengesankan. Tapi salah satunya seperti ini. Ada pada saat itu Panbers sedang show di Medan. Kita show di Stadion Teladan, di mana penontonnya itu memenuhi lapangan. Nah, pada saat kami selesai acara dan beberapa artis juga, kami harus keluar dari stadion itu, tidak bisa menembus massa penonton yang segitu banyak di lapangan. Jadi kami berjalan di belakang mobil pemadam kebakaran. Jadi mobil pemadam kebakaran lah yang membuka jalan bagi Panbers dan rombongan artis yang lain. Ada Ahmad Albar dan yang lain-lainnya juga kebetulan. Nah, sambil menerobos massa itu, setelah sampai di luar stadion, kami disuruh panitia agar segera berlari menuju mobil yang akan membawa kita pergi dari lokasi. Karena massa para penggemar ini sudah mulai keluar juga dari stadion itu. Nah, kami memang waktu berangkat itu ada kendaraan panitia, ya sebuah minibus warnanya hijau. Jadi kami berpatokan sekarang mencari kendaraan itu tadi untuk kembali lagi ke hotel. Nah, kebetulan kami lihat di sini ada mobil lagi menunggu, mobil juga minibus yang warnanya hijau. Kami langsung masuk ke mobil, terus menyuruh supirnya agar segera berangkat. Sementara supir itu bingung mau berangkat kemana gitu. Kami bilang cepat Pak, berangkat. Semua kita masuk ke mobil buru-buru. Yang lucunya ternyata mobil yang kami masukin itu bukan mobil yang mengantar kita dari hotel tadi ke stadion. Itu dia mobil lain, hanya kebetulan mobilnya hampir sama itu. Jadi dia sendiri bingung, kita mesti dibawa kemana loh. Saya bilang kok nggak tahu. Oh ya, ternyata mobilnya itu bukan mobil yang panitia yang khusus untuk mengantar kita. Tapi karena mereka tahu kita dari rombongan Panbers, akhirnya dia tanya kita mau diantar ke hotel mana, dan akhirnya kita diantar ke situ. Ya, itulah kejadian yang tidak terlupakan juga. Ya, ini sebuah kejadian yang agak kurang menyenangkan, tapi yang membawa kesan juga ya. Itu acara pergantian tahun di sebuah kota kecil di Kalimantan. Itu untuk menuju ke kota kecil itu aja kita harus berganti pesawat kecil yang hanya bisa cuma diisi 20 orang. Jadi setelah kita cek sound, itu rencana acaranya dilakukan outdoor, konsernya untuk pergantian tahun. Pada saat kami istirahat di hotel, sore, kejadian sekitar jam 4, jam 5 sore, tiba-tiba ada badai dan memporak-porandakan panggung dan persiapan di lapangan tersebut. Alat berantakan, ketertiup angin, badai, kena hujan dan segala. Jadi akhirnya acaranya dipindahkan di gedung pertemuan yang tentunya juga kapasitasnya tidak terlampau besar. Jadi yang rencananya kita akan konser di lapangan yang akan dihadiri oleh banyaknya masyarakat yang akan melihat Panbers dan beberapa grup musik lainnya, akhirnya hanya bisa dilakukan di sebuah ruangan yang ya kapasitasnya tidak terlampau banyak penonton. Ya kami kecewa, tapi tetap terpaksa harus bermain. Itu juga termasuk salah satu kenangan yang tidak bisa terlupakan, yang agak mengecewakan sebetulnya. Oke, pengalaman lucu banyak sebetulnya, banyak kejadian suka duka lucu-lucu itu. Makanya kalau kita banyak show keluar kota, di luar kota itu pasti banyak kejadian-kejadian lucu. Salah satunya yang keingat saat pertama gini, kita mau show ke Balikpapan. Waktu itu kita bawa seorang pemain perkusi namanya Mang Uki. Jadi di airport di Halim, kita sebelum masuk ke airport kan semua barang-barang harus masuk ke mesin X-ray untuk ini keamanan. Kita semua masukin koper, gitar dan semuanya. Nah, setelah itu kita ambil kembali, check in, terbang. Sampai di Balikpapan, kita tunggu koper lagi, gitar-gitar di ruang ini untuk pengambilan koper. Nah, kami menunggu semua udah koper kami, koper saya, koper Sido, Bang Hans, Bang Benny, semuanya sudah keluar.
kopernya Mang Luki ini nggak keluar-keluar. Wah, kemana ini? Lapor ke petugas di bandara. Kami ada kekurangan koper ini, satu lagi koper kok nggak ada Pak, katanya sudah habis. Koper yang dari Jakarta semua sudah masuk. Loh, gimana? Saya tanya. Ditanya ke Mang Uki, Mang Uki ini gimana koper kamu? Dibilang iya Pak, waktu di Halim saya udah masukin ke mesin X-ray itu. Udah, setelah itu ya udah saya tinggal aja. Jadi kenapa ditinggal? Waktu itu kamu ambil lagi nggak? Enggak, saya nggak ambil lagi. Saya pikir kalau masuk di mesin X-ray itu koper itu akan langsung ke pesawat. Jadi saya nggak ambil lagi. Saya nggak perhatiin kalau abang-abang ini katanya pada ambil lagi kopernya. Saya tinggal. Saya pikir nanti ketemu di airport tujuan baru ada gitu. Jadi dia pikir kalau sudah masuk ke X-ray itu tidak perlu lagi diambil, tapi kopernya itu akan langsung menuju pesawat yang membawa dia ke airport tujuan. Akhirnya terpaksa untuk malam itu kita semua coba ya minjemin pakaian, ada yang minjemin celana panjang, ada yang minjemin baju, ada yang minjemin jaket. Jadi untuk macam yang penting dia ada kostum karena dia pakaian dia sama sekali nggak ada. Jadi lucu-lucu, ada yang celananya kebesaran karena punya Bang Benny, bajunya juga ada kepanjangan. Nah itu salah satunya itu. Ada lagi kelucuan-kelucuan ini jahil. Yang paling jahil ini yang si bungsu ini, Asido Panjaitan. Kami kalau keluar kota, ada beberapa show di luar kota, kita tidak tinggal di hotel tapi diberikan rumah untuk tinggal. Rumah itu hanya ditinggal oleh panbers. Jadi kita semua di sana cowok-cowokan. Nah karena kita cuma tinggal cowok-cowokan aja, kalau kita mandi atau melakukan aktivitas di kamar mandi itu kita tidak pernah kunci pintu. Orang yang ini nggak ada orang lain kok, cuma kita aja. Ternyata inilah tadi kejahilan tadi ini, Asido ini dia menyiapkan kamera, sama dia tahu nih kita sekarang lagi mau mandi. Dia dengar kita mandi, kita sabunan, dia suruh salah satu kru untuk buka pintu kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi dibuka, kita lagi sabunan, kan kita kaget kita ngelihat keluar gitu, berbalik badan, sementara dia sudah siap dengan kamera. Begitu kita balik badan, dia langsung foto beberapa angle itu. Jadi kita difoto dalam keadaan telanjang, penuh sabun apa gitu. Udah, itu juga satu yang nggak pernah terlupakan tuh. Nanti ntar bisa ditanya sama si Panjaitan ya. Lagu favorit sebetulnya banyak lagu favorit dari Panbers yang saya sukai. Tapi kalau ditanya apa yang paling, mungkin bukan paling ya, tapi termasuk yang favorit karena banyak. Ya, favorit itu lagunya dari album pertama, judulnya Hanya Padamu. Kalau saya menyukai lagu tersebut, untuk saya memang melodi lagu dan lirik lagunya sangat bagus, terus tidak terlampau sulit, lagunya sederhana, melodinya bagus, manis, dan mengena di hati. Kira-kira lagunya mungkin gini ya, kalau boleh saya nyanyikan sedikit. Jangan kau tinggalkan daku, oh kasihku, ku kan bahagia bersamamu. Ya, kurang lebih seperti itu. Doan Panjaitan. Sejak remaja dulu, dari tahun 70-an, memang saya paling dekat sama Doan Panjaitan. Saya sama dia boleh bilang sudah tidak ada rahasia. Apa yang dia lakukan saya tahu, apa yang saya lakukan dia tahu. Itu baik pribadi, secara umum, atau bicara musik, atau apa. Kami selalu berdua. Itu bertukar pikiran, dan untuk segala macam, untuk segala macam hal, bertukar pikiran. Jadi kecocokan pribadi adalah sama Doan Panjaitan. Oke, kalau kita bicara almarhum Bang Benny Panjaitan, satu yang memang kelihatan sekali,
beliau sangat amat optimis dalam menjalankan semua apa yang dia rencanakan untuk kemajuan Panbers. Dari awal beliau sudah menciptakan lagu. Di saat waktu itu era lagu barat itu sangat mendominasi di Indonesia. Tapi beliau dengan yakin, kita harus yakin dengan ciptaan kita sendiri, karya kita sendiri, dan kita harus optimis bahwa kita bisa berhasil. Walaupun saat itu banyak mendapat kritikan, bahkan mendapat, ya kita dibilang band Panbers itu dibilang band lagu kacang goreng dan segala macam. Tapi Benny Panjaitan, almarhum Bang Benny itu memang optimis, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Kita harus maju dan kita yakin bahwa ini akan berhasil. Dan sekarang ternyata lagu-lagu yang memang karya dari, termasuk dari almarhum, nah sampai sekarang kan banyak dikenal orang juga. Jadi itu keteguhan beliau, optimis dalam menjalankan karir dia di Panbers.